Halo semuanya, apa kabar? Semoga saat ini Anda semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Berjumpa kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 9. Nah, kali ini kita akan membahas tema mengembangkan budaya kehidupan. Adapun indikator pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ini, diharapkan Anda mampu yang pertama, menjelaskan makna budaya kehidupan, yang kedua, menjelaskan arti budaya kematian dan dampak yang ditimbulkannya dalam masyarakat, yang ketiga, menyebutkan usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap hormat terhadap hidup, yang keempat, meneladani sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupan, dan yang kelima, menyusun niat untuk selalu berusaha mengembangkan sikap hormat terhadap hidup. Sebelum dilanjutkan, mari kita perhatikan pemikiran dasar pembelajaran kali ini ya. Anda tahu bahwa dalam 10 perintah Allah, yaitu perintah Allah yang kelima, bunyinya jangan membunuh. Dan perintah Allah ini membela hak manusia yang paling dasariah, yaitu hak atas hidup. Ya, jadi setiap orang harus menghargai dan membela kehidupannya sendiri atau kehidupan orang lain. Tak ada seorang pun boleh merampas hak hidup kita, karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas hidup itu sendiri. Manusia hidup karena diciptakan dan dikasihi Allah, maka hidup itu suci dan nyawa manusia tidak boleh diremehkan. Ya, seharusnya demikian. Maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk memperjuangkan dan mengembangkan budaya kehidupan. Nah, mari kita dalami bersama apa itu budaya kehidupan, bagaimana cara mengembangkan budaya kehidupan, teladan Yesus apa yang diberikan kepada kita tentang budaya kehidupan, lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita belajar bersama. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini ya, foto ini. Apakah Anda sudah mengenal siapakah beliau ya? Beliau adalah Bunda Teresa ya, dikenal juga sebagai Santa Teresa dari Kalkuta. Santa Teresa, Bunda Teresa atau Ibu Teresa merupakan seorang biarawati Katolik Roma yang mengabdikan diri di India. Ya, jadi ini adalah foto dari Santa Teresa. Beliau adalah seorang biarawati Katolik ya, seorang suster ya, dan mengabdikan diri dan hidupnya di India. Bunda Teresa memulai pelayanannya dengan membuka sebuah sekolah pada 21 Desember 1948 di lingkungan yang kumuh. Karena tidak memiliki dana, ia membuka sekolah terbuka di sebuah taman. Selain itu, berbekal pengetahuan medis, ia juga membawa anak-anak yang sakit ke rumahnya dan merawat mereka. Ya, luar biasa apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa ini. Coba Anda perhatikan gambar berikut ini, ya. Begitu perhatian Bunda Teresa, ya. Segera saja mereka menemukan begitu banyak pria, wanita, bahkan anak-anak yang sekarat. Mereka terlantar di jalan-jalan setelah ditolak oleh rumah sakit setempat. Tergerak oleh belas kasihan, Bunda Teresa dan rekan-rekannya menyewa sebuah ruangan untuk merawat mereka yang sekarat. Ya, jadi mereka para gelandangan, ya, yang sakit, keras, yang sekarat, hampir meninggal, ya, dirawat oleh Bunda Teresa dan kawan-kawannya. Semula mereka hanya melayani 12 orang, akhirnya dapat melayani ribuan orang.
Bahkan 450 pusat pelayanan tersebar di seluruh dunia untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar. Ia membangun banyak rumah bagi mereka yang menderita, sekarat, dan ditolak oleh masyarakat, dari Kalkuta hingga kampung halamannya di Albania. Ia juga salah satu pionir yang membangun rumah bagi penderita AIDS. Ya, luar biasa. Apa yang telah dilakukan oleh Bunda Teresa menunjukkan karya baktinya dalam membela kehidupan. Mereka yang sekarat, menderita, dan tak punya harapan, disapa, disentuhnya, dan didekapnya penuh belas kasih. Baginya nilai kehidupan sangatlah berharga dibandingkan semua penghargaan yang bersifat duniawi. Ya, ini adalah sekilas tentang hidup, karya, dan pelayanan Mother Teresa atau Bunda Teresa atau Ibu Teresa di Kalkuta. Ya, luar biasa apa yang telah beliau lakukan. Apa yang dilakukan oleh Bunda Teresa adalah salah satu tindakan yang mengembangkan budaya kehidupan. Mari kita perhatikan bersama. Apa ya makna budaya kehidupan? Makna budaya kehidupan adalah suatu tindakan manusia yang memelihara kehidupan sesuai dengan kehendak Allah dan terarah pada kehidupan yang kekal. Ya, jadi arahnya bukan kehidupan saat ini saja, tetapi kehidupan yang akan datang. Sebagai murid Yesus, kita dapat meladani sikap dan tindakannya dalam membela dan mengembangkan budaya kehidupan. Ada berbagai macam cara yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan budaya kehidupan dalam hidup sehari-hari. Ya, misalnya yang pertama adalah gerakan hidup sehat. Bagaimana kita makan secara teratur dan bergizi, ya tidak harus enak, tetapi teratur. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan budaya kasih seperti apa yang dilakukan oleh Mother Teresa atau Bunda Teresa tadi, ya. Anda harus tahu bahwa hidup manusia itu demikian berharga melebihi kebutuhan apapun dalam dirinya. Tentu saja yang dimaksud hidup bukan sembarang hidup, melainkan hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna bukan hanya hidup masa kini saja, melainkan hidup yang terarah pada kehidupan yang kekal di surga. Maka hidup harus ditata berdasarkan kehendak Sang Pencipta hidup itu sendiri, ya. Jadi kita tidak bisa menyia-nyiakan hidup ini. Tetapi dalam kenyataannya, ada tindakan manusia yang merusak atau bahkan menghilangkan budaya manusia, menghilangkan hidup manusia, ya. Jadi, tetapi ada tindakan manusia yang merusak atau bahkan menghilangkan hidup manusia. Seperti apakah itu? Mari kita perhatikan bersama. Kebalikan dari budaya kehidupan adalah budaya kematian. Dan ternyata ada orang-orang juga yang memelihara budaya ini, ya. Apa ya budaya kematian? Budaya kematian adalah tindakan manusia yang merusak, mengancam dan menghancurkan hidup manusia atau bahkan menghilangkan hidup manusia. Entah itu untuk jangka pendek, ya, atau jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek misalnya perang, aborsi, bunuh diri, eutanasia, ya, atau jangka panjang seperti penggunaan narkoba dan mabuk-mabukan di kalangan remaja, dan ini melawan kehendak Allah. Ya, jadi ada orang-orang yang melakukan atau mereka memelihara budaya kematian, di mana di situ merusak, mengancam dan menghancurkan hidup manusia, ya, menghilangkan hidup manusia, ya, entah itu untuk jangka pendek atau jangka panjang, ya, seperti eutanasia. Eutanasia itu adalah mempercepat kematian seseorang, ya, karena kasihan. Dan ini tidak boleh, ya. Misalnya dalam medis itu karena orang itu sakit keras, ya, kita kasihan dia kesakitan, lalu memberikan suntikan yang mempercepat orang itu meninggal. Ini tidak boleh, ya. Nah, ini untuk jangka pendek. Kalau untuk jangka panjang misalnya seperti penggunaan narkoba, ya, mabuk-mabukan. Jadi
Penggunaan narkoba mungkin tidak akan dirasakan pada saat itu. Orang tidak akan langsung meninggal, tetapi itu efeknya berkepanjangan ya untuk kehidupan yang akan datang. Jadi jangkanya panjang. Dan ini adalah tindakan yang melawan kehendak Allah, ya. Nah, contoh tindakan yang mengembangkan budaya kematian ya tadi di atas sudah dibahas. Ada perang, aborsi, eutanasia, yaitu tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghilangkan penderitaannya, ya, bunuh diri dan lain-lain. Jadi mempercepat kematian seseorang, ya, dengan sengaja karena rasa kasihan itu tidak boleh, ya, meskipun kita rasa kasihan kepada orang tersebut. Nah, apa ya dampak budaya kematian? Dampak yang ditimbulkan masyarakat dari budaya kematian adalah hidup menjadi tidak tertata berdasarkan kehendak Sang Pencipta hidup itu sendiri, ya. Allah mengharapkan kita hidup dalam keselamatan dan kebahagiaan, ya. Tetapi ketika kita memelihara budaya kematian, hidup kita menjadi tidak terarah kepada kehendak Allah, bahkan hidup jauh dari jalan Allah, bahkan hidup berpaling dari Allah. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana teladan dan sikap Yesus, ya, bagaimana teladan sikap dan tindakan Yesus dalam usaha membela kehidupan. Contoh yang nyata yang dilakukan Yesus dalam membela kehidupan adalah peristiwa perempuan yang sakit pendarahan, ya. Anda bisa membukanya dalam Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Bagaimana perempuan itu ingin sembuh dari sakit dan hanya dengan menjamah jubah Yesus dan perempuan itu bisa sembuh. Kemudian contoh teladan Yesus dalam usaha membela kehidupan adalah Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, ya. Jadi ini Anda bisa baca dalam Injil Matius bab 12 ayat 9 sampai 15a. Ya, ada seorang yang sakit lengannya ya sebelah dan Yesus menyembuhkan orang itu. Selama hidupnya, Yesus selalu menghargai dan menjunjung nilai-nilai kehidupan. Dalam karyanya, Yesus selalu berkeliling untuk mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan bahkan membangkitkan orang mati. Hidup setiap orang bernilai sehingga tidak dapat dikorbankan untuk kepentingan apapun dan oleh siapapun. Inilah kiranya yang menjadi dasar pertimbangan ketika Yesus membiarkan murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat karena kelaparan dan menyembuhkan pada hari Sabat, ya. Meskipun pada hari Sabat itu tidak boleh bekerja, ya, tidak boleh menyembuhkan, tetapi karena Yesus berusaha untuk membela kehidupan, Yesus melanggar peraturan hari Sabat, ya. Bagi Yesus, melindungi dan membela kehidupan secara bertanggung jawab harus dinyatakan dengan tindakan kasih yang konkret kepada sesama dan bukan hanya dalam ibadat atau korban kepada Tuhan. Hal ini selaras dengan tindakan Yesus sendiri yang mengasihi sesama karena keprihatinan dan belas kasihnya dengan menyembuhkan orang yang sakit dan membangkitkan orang mati. Nah, budaya kehidupan harus kita perjuangkan untuk melawan budaya kematian yang semakin kuat. Budaya kematian tidak hanya terbatas pada upaya menghilangkan nyawa seseorang, tetapi segala bentuk tindakan yang merusak, mengancam, dan menghancurkan hidup manusia entah jangka pendek atau jangka panjang itu juga harus kita hindari, ya. Kita harus berjuang untuk mewujudkan budaya kehidupan dan bukan kematian. Bagaimana dengan Anda?
Apakah selama ini mendukung budaya kehidupan atau budaya kematian? Ya. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk memelihara budaya kehidupan atau mendukung budaya kehidupan, ya? Sebagai seorang pelajar, bagaimana saya mendukung budaya kehidupan? Ketika Anda jujur mengerjakan ulangan, itu adalah suatu hal yang dapat disebut mengembangkan budaya kehidupan, ya. Mungkin tidak akan dirasakan efeknya, tidak akan terasa sekali saat ini, tapi itu ada kaitannya dengan kehidupan yang akan datang, ya. Atau bagaimana berbuat kasih di rumah, ya, bagaimana menghormati orang tua, membantu orang tua di rumah, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sederhana untuk mengembangkan budaya kehidupan. Nah, marilah bersama-sama kita berusaha mewujudkan budaya kehidupan, ya, dengan memelihara hidup itu sendiri. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan saat ini, ya. Terima kasih untuk perhatian Anda. Semoga apa yang saya sampaikan dapat Anda pahami, ya. Tetap aman, tetap sehat, tetap teguh dalam iman. Sampai jumpa dalam pembelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.